Salam, selamat malam Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di malam pasion yang ketiga dalam ibadah ini. Saya yakin kita semuanya di rumah kita masing-masing juga melaksanakan ibadah malam pasion ini. Dan inilah saatnya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam pasion yang ketiga ini dengan tema siapakah pengkhianat itu? Sebelum kita mendengarkan lebih jauh firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh kembali bersekutu bersama, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing, di malam pasion yang ketiga ini. Kami mau menenangkan diri kami, untuk kami boleh mendengarkan dengan baik kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau yang menyatakan kehendak dan kerinduan-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada malam pasion yang ketiga ini, kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya bersama dengan saya. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain dan mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada malam itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar ada orang yang sesumbar mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu ikut berperan dalam rencana keselamatan Allah bagi manusia. Sebab tanpa pengkhianatan yang dilakukannya, kata mereka, Yesus tidak mungkin mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, saudara-saudara, apakah asumsi ini adalah benar? Mungkinkah sebuah pengkhianatan termasuk dalam karya keselamatan Allah? Dengan tegas kita menolak asumsi ini. Pekerjaan iblis tidak mungkin mendatangkan yang namanya keselamatan. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Ia tidak akan berubah menjadi sebuah kebaikan ataupun kebenaran. Kalau kematian Yesus berguna bagi penebusan dosa-dosa manusia, tentu itu bukan andil pengkhianatan, melainkan karena Allah menghendakinya terjadi demikian.
Apakah Yesus tidak bisa melepaskan diri dari jalan salib? Tentu bisa, dan pasti sangat bisa. Tapi Yesus tidak melakukannya karena dia dengan kesadaran penuh dan atas kehendak Bapanya mengambil jalan salib itu. Kalau kita membayangkan peristiwa yang terdapat dalam firman Tuhan ini, maka kita melihat hal-hal yang dramatis yang muncul dalam perjamuan malam Yesus dan murid-muridnya. Kita melihat di sini pengkhianatan Judas Iskariot terlihat dalam keadaan yang terburuk. Ia mungkin telah menjadi seorang aktor yang sempurna dan menjadi seorang yang pura-pura sempurna. Suatu hal yang pasti, jika para murid lainnya mengetahui apa yang hendak diperbuat oleh Yudas, pastilah Yudas tidak akan mungkin dapat meninggalkan ruangan itu hidup-hidup. Pada waktu itu, Yudas bertindak begitu rupa, seolah-olah mengasihi dan tetap setia. Padahal ia mengelabui semua orang, kecuali Yesus. Yudas tidak hanya seorang penjahat yang terang-terangan tanpa malu, melainkan juga seorang yang pura-pura, yang ramah tamah. Di sini ada satu peringatan bagi kita, yakni dengan sikap lahiriah kita mungkin dapat menipu orang lain, tetapi dalam mata Kristus kita tidak dapat menyembunyikan suatu perkara apapun yang tersembunyi dalam hidup kita. Terlepas dari pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Yudas, sebenarnya Yesus memakai kesempatan-kesempatan yang ada untuk menyatakan kasih-Nya dan untuk menyadarkan Yudas atas rencana jahatnya. Yang pertama, kita mengetahui di mana Yesus ketika membasuh kaki murid-muridnya, termasuk juga kaki Yudas Iskariot dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Melalui pembasuhan kaki itu, Yesus bukan saja hendak memberikan teladan tentang arti melayani dan arti merendahkan diri, tetapi juga menyatakan kasih-Nya kepada semua murid-muridnya, termasuk juga Yudas. Namun apa mau dibilang, apa mau dikata, dan apa boleh buat, Yudas tetap tidak menanggapi cinta kasih Yesus kepadanya. Yang kedua adalah dalam firman Tuhan ini, yakni pada waktu Yesus melakukan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Kita harus tahu bahwa dalam perjamuan orang Yahudi biasanya bangku-bangku yang ada itu rendah-rendah. Dan bangku itu dibuat dari papan yang tebal dengan bangku-bangku sekelilingnya berbentuk huruf U. Dan biasanya tuan rumah itu duduk di tengah-tengah. Mereka akan bersandar pada sisi kiri, pada sikutnya, ya, yang kiri, sehingga tangan kanannya bebas dipakai untuk makan. Dengan cara duduk demikian, kepala orang benar-benar dekat sekali dengan dada orang yang duduk di sebelah kirinya. Dan Yesus tentu duduk di tempat tuan rumah, yaitu di tengah-tengah meja, sekeliling para murid itu duduk. Dan murid yang dikasihi Yesus tentulah duduk di sebelah kanan Yesus. Akan tetapi yang menarik adalah tempat duduk Yudas Iskariot. Jelas dalam firman Tuhan ini, Yesus dapat berbicara dengan Yudas secara pribadi, tanpa didengar oleh murid yang lainnya. Jika demikian adanya, maka hanya ada satu kemungkinan tempat saja di mana Yudas bisa duduk dan berbicara. Yesus bisa berbicara langsung dengan Yudas. Yudas haruslah ada di sebelah kiri Yesus, sehingga sama seperti kepala Yohanes, murid yang dikasihi, demikian jugalah kepala Yesus ada di dekat dada Yudas. Hal itu menyatakan bahwa tempat di sebelah kiri tuan rumah adalah tempat yang terhormat untuk seorang kawan yang terdekat. Ketika perjamuan itu dimulai, Yesus seolah-olah berkata kepada Yudas, "Yudas, mari dan duduklah di sampingku malam ini."
Aku ingin berkata-kata secara khusus kepadamu. Undangan bagi Yudas untuk duduk di sebelah kiri Yesus tampaknya merupakan sebuah desakan oleh Yesus untuk bisa dekat dan berbicara dengan Yudas. Dalam sebuah perjamuan adalah sebuah kebiasaan ketika tuan rumah menawarkan kepada tamunya suatu bagian makanan yang khusus, yang merupakan suatu tanda persahabatan yang khusus pula. Dan ketika Yesus memberikan bagian makanan itu kepada Yudas, hal itu merupakan tanda kasih yang khusus. Dan kita lihat, sekalipun Yesus berbuat hal itu secara khusus kepada Yudas, murid-murid yang lain tidak dapat menangkap makna penting dari kata-kata yang Yesus ucapkan. Hal ini menunjukkan kalau Yesus biasa melakukan hal demikian sehingga tidak begitu tampak aneh bagi murid-murid yang lain. Namun di sini kita melihat Yudas selalu diberikan Yesus perhatian yang khusus untuk pernyataan cinta kasih yang khusus pula kepada Yudas. Selanjutnya drama yang tragis ini dimainkan sampai selesai. Tiap kali Yesus menunjukkan rasa cinta kasihnya kepada Yudas, tiap kali pula Yesus berusaha untuk menyelamatkan Yudas dari perbuatan yang telah direncanakannya. Tetapi kemudian sekonyong-konyong datanglah saat yang menentukan, saat di mana kasih Yesus mengakui kekalahannya. Yudas, kata Yesus, cepat lakukanlah apa yang engkau rencanakan. Para murid yang lain belum juga mengerti. Mereka mengira Yudas sedang disuruh Yesus untuk mengatur persiapan perayaan Paskah. Dalam merayakan Paskah, memang ada kebiasaan bagi orang yang mampu untuk memberi kepada orang yang tidak mampu. Maka para murid mengira bahwa Yesus sedang mengutus Yudas untuk pergi memberikan hadiah kepada orang-orang miskin seperti biasanya, sehingga orang-orang miskin juga dapat merayakan sukacita Paskah itu. Tetapi lihatlah saudara-saudara, ketika Yudas menerima roti yang diberikan oleh Yesus, iblis memasuki dan merasuki dirinya. Adalah suatu hal yang sangat mengerikan bahwa apa yang dimaksudkan sebagai seruan kasih telah berubah menjadi rangsangan kebencian yang begitu hebat. Itulah yang dilakukan oleh si jahat. Iblis dapat memakai hal-hal yang terindah untuk dibengkokkan menjadi alat-alat neraka. Iblis dapat memakai kasih dan mengubahnya menjadi nafsu. Iblis dapat memakai kesucian dan mengubahnya menjadi kesombongan. Iblis dapat memakai disiplin dan mengubahnya menjadi kekejaman yang sadis. Iblis dapat memakai rasa cinta kasih dan mengubahnya menjadi rasa kepuasan dengan diri sendiri. Kita harus selalu waspada dalam hidup kita. Dan janganlah hal-hal yang indah itu dibengkokkan untuk diperalat bagi maksud-maksud dan tujuan kita sendiri. Tak lama sesudah itu, segeralah Yudas pergi melaksanakan pengkhianatannya. Pada waktu itu hari sudah malam. Dan kata malam dalam Injil Yohanes tidak hanya berarti sudah larut malam, tetapi juga berarti ada sejenis malam lain dalam suasana pada waktu itu. Artinya, jika seseorang pergi dan meninggalkan Yesus untuk melakukan maksud-maksudnya sendiri, maka hari-harinya selalu menjadi malam. Jika seseorang lebih mengikuti panggilan dari si jahat daripada panggilan Tuhan, maka hari-harinya selalu menjadi malam. Jika kebencian dibiarkan berkuasa, dan jika seseorang membelakangi Yesus, maka hari-harinya selalu menjadi malam. Jika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita akan berjalan dalam terang. Jika kita meninggalkan dan membelakangi Yesus, maka kita akan berada dalam kegelapan malam, dan sesungguhnya kitalah pengkhianat itu. Jalan terang dan jalan gelap kini diletakkan di hadapan kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan agar Roh-Nya memimpin hidup kita kepada kebenaran,
dan kita benar-benar hidup dan berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup dalam mengasihi Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, berkuasalah atas hidup kami. Ya Roh Kudus, kuasalah hati dan pikiran kami, dan arahkanlah hidup kami supaya kami boleh hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.